jika kamu menaruh perasaan iri hati dan iri hati ya, dan kamu mementingkan diri sendiri, dua hal, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Jangan kamu memegahkan diri dan jangan kamu berdusta melawan kebenaran. Ya, karena dua hal ini pasti mengajak kita untuk bersombong-sombongan dan melawan kebenaran. Ayat 15 berbicara tentang asalnya iri hati dan mementingkan diri tadi. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Itu yang dimaksud itu tadi, dua hal tadi, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Atas yang dimaksud mana? Dari Allah. Ya. Jadi dengan kata lain, itu bukan hikmat yang datang dari Allah. Maksudnya itu Bapak Ibu, ya. Tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, ya, baca ya Bapak Ibu ya, lihat Alkitabnya ya. Dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Jadi siapa yang suka iri hati, hanya sibuk membanding-bandingkan diri orang lain, dan dia merasa dirinya kecil, merasa dirinya dihukum Allah, merasa dirinya tidak diberkati oleh Tuhan, itu pandangan yang keliru. Itu hanya cara berpikir orang yang dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Jadi jangan masuk ke arah itu, salah. Kalau melihat orang lain kaya, lalu Anda melihat dia, Anda bertanya kepada dia, Anda menganalisa kenapa dia lebih kaya, kuncinya apa? Itu boleh. Anda boleh belajar dari dia. Ya. Kalau lihat ada orang lain lebih pintar, lebih sekolah, karena dia sekolah, padahal sama kelas dulu, sekolahnya sama dulu, ternyata dia lebih pintar. Anda jangan berpikir kenapa dia lebih pintar, kurang ajar dan segala macam. Tidak. Rahasianya apa? Kenapa dia lebih pintar? Otaknya sama sih. Nah, kesempatannya sama, tapi rahasianya apa? Coba Anda tanya, dan Anda juga mau bekerja seperti rahasia itu, sesuai dengan caranya dia. Oh, nanti saudara akan sukses juga, ya. Boleh belajar dari orang lain, tapi jangan melihat orang lain hanya untuk konteks iri dan mementingkan diri sendiri. Nanti kalau itu cara berpikir Anda, sama seperti yang dikatakan Yakobus tadi, saudara akan masuk dalam dalam kategori itu hikmat dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat 16, masih di Yakobus 3 ya. Masih di Yakobus 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam apapun yang ada pada kita, apapun kemampuan kita pakai, itu namanya memelihara visi kita ya, apa yang Tuhan berikan. Kita harus jadi pribadi yang makin berguna buat Tuhan. Berpikir, Bapak Ibu majelis jemaat, jangan statis, kembangkan setiap talenta yang ada. Jangan, ini ayat ini mengingatkan kita supaya jangan ada warga jemaat yang hanya menjadi warga jemaat yang statis, warga jemaat yang tidak berfungsi apa dalam gereja. Semua berfungsi apapun ya. Jadi kalau ada kegiatan melayani orang lain, lakukan betul mana begini lah, lakukan begini lah, dia sudah bermanfaat bagi pertumbuhan jemaat ini, bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan luar biasa. Semua orang berperan aktif dalam kehidupan ini, sehingga demikian jemaat ini menjadi hidup. Pribadi saudara juga diberkati oleh Tuhan, makin hari makin bertambah. Jangan berada pada keadaan statis, keadaan yang berubah, makin hari makin ada berkat Tuhan ya, yang ada pada kita, ada air yang melimpah. Itu saya bilang, aduh, kalau ada air seperti ini di Sumba Timur, gitu, bisa kurang pas sudah ini air ini, menikmati betul untuk tanam apa begitu. Susahnya di Sumba Timur itu kekurangan air ya. Jadi kami untuk dapat air minum, air ledi kita ya, terutama teman-teman saya dari kampus Sabu, mati hidup air sampai dulu muat dia bis segala ya. Ya, tulis protes gitu karena dia menyatakan protes terhadap PDA ya. Tapi syukur Bapak Ibu di sini punya air yang begitu limpah, bisa dimanfaatkan untuk tanam apa untuk ini ya. Janganlah bagaimana kita tampil untuk menggunakan harta yang ada pada kita, semua kemampuan yang ada pada kita untuk hal yang lebih baik, lebih maju, lebih memuliakan nama Tuhan. Tuhan
memberkati kita sekalian. Amin. Komunitas Bersatu Hati Melayani yang kami kasihi, saya perlu memperkenalkan diri saya. Saya Pendeta Benyamin Kondi. Saya ditapis di tahun 2002, ada di Jemaat GKS Mondomia, dan atas izin Tuhan, jemaat ini juga telah memekarkan wilayah pikiran 5 cabang. Di tahun 2017 ini akan ada 5 cabang yang akan dimekarkan menjadi 2 jemaat dewasa. Hampir 98% jemaat ini petani. Ini saya dapat saya sampaikan. Terima kasih seluruh kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 3 hari sudah saya bergumul itu. Baru saya berbicara dengan saudara saya berdua, yaitu Pak Pendeta Lius dengan Pak Wori ini sebagai sekretaris ini. Karena komunitas ini Bersatu Hati Melayani awalnya dari 3 orang ini. Setelah itu tahun 2002, kalau Pak Pendeta dipilih jadi pendeta, komunitas ini juga dia mulai bergerak. Tuhan memakai kita juga. Mulai 2010 berani keluar kampung sudah, sampai pelayanan di Sabu. Bapak Mama Saudara semua, selain daripada mimbar tadi yang kita bawa, ada juga 10 buah Alkitab ini. Sebagai terakhir Bapak, mimbar ini kami serahkan kepada jemaat cabang Mone. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.